Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai dasar-dasar penggunaan email untuk pemula, di mana di dalamnya meliputi cara membuat email, kemudian cara login dan logout ke akun email, kemudian cara mengirim email termasuk cara mengirim email yang disertai lampiran baik itu dokumen, gambar, ataupun video, kemudian cara menerima atau membuka email, kemudian cara membalas email, kemudian cara menghapus email, dan terakhir cara memblokir akun email orang lain. Oke, sekarang kita langsung bahas saja mengenai topik yang pertama, yaitu cara membuat email. Nah, untuk layanan email yang akan saya gunakan di sini adalah layanan email dari Gmail ya, karena Gmail ini untuk sekarang tentunya sangat banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. Oke, langkahnya adalah pertama silakan teman-teman buka aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome, kemudian ketikkan alamatnya www.gmail.com, gmail.com seperti ini. Kemudian untuk membuat email bisa kita klik tombol ini, create an account, atau boleh juga yang di sebelah kiri atas. Silakan, itu sama saja, saya klik yang ini. Kemudian langkah selanjutnya silakan teman-teman isi formulir yang ada di sini. Untuk nama depan silakan ketikkan nama depannya, dan nama belakang ketikkan nama belakangnya. Kalau misalnya nama depannya hanya satu kata atau namanya hanya satu kata, cukup tulis di nama depan saja. Kalau misalnya dia tetap meminta nama belakang, ketikkan nama yang sama, gitu ya. Kemudian kalau misalnya namanya lebih dari 2 kata, misalnya ada 4 kata, maka cukup tulis nama depan satu kata saja, sisanya yang 3 kata ditulis pada nama belakang, gitu ya. Misalnya saya buat nama depannya Azauri, nama belakangnya tutorial, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya, teman-teman silakan ketikkan nama pengguna atau nama akunnya mau seperti apa. Di sini saya sudah disodori nama penggunanya atau akunnya adalah Azauri tutorial atau tutorial Azauri atau dan seterusnya, gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman mau menggunakan nama akun yang lain, silakan teman-teman gunakan apa yang mau teman-teman buat, gitu ya. Misalnya saya membuatnya Pusat Cara-Cara, gitu ya. Kemudian kita coba masuk ke sandi. Nah, di sini kalau muncul peringatan seperti ini, nama pengguna tersebut telah digunakan. Jadi berarti kita tidak bisa lagi menggunakan nama akun ini, karena nama akun ini sudah digunakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh mengetik lagi kata atau karakter yang lain, atau bisa juga teman-teman memilih yang sudah disediakan di sini, gitu ya. Saya milih misalnya ini Azauri tutorial, atau saya tambahkan tanda titik di sini Azauri.tutorial. Kemudian langkah berikutnya di sini harus kita buat sandi atau password, di mana syaratnya adalah minimal harus terdiri dari 8 karakter. Karakter itu bisa huruf, bisa angka, bisa spasi, gitu ya. Minimal 8 karakter, kemudian harus ada campuran antara huruf, kemudian harus ada angka, kemudian harus ada simbol. Simbolnya misalnya seperti titik, koma, kemudian bintang, dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, saya coba ketikkan sandinya. Kemudian pada kotak konfirmasi silakan teman-teman ketikkan lagi kata sandi yang diketikkan di sini, dan keduanya harus sama ya. Jadi tidak boleh ada yang berbeda. Penulisan huruf kapital dengan huruf kecil itu dianggap berbeda ya. Jadi harus diketik sama persis. Kemudian setelah semua formulir diisi, kita klik tombol berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke formulir berikutnya. Di sini kita akan diminta untuk mengetikkan nomor telepon, kemudian alamat email pemulihan. Nah, maksud dari alamat email pemulihan ini adalah alamat email lain yang akan kita gunakan seandainya nanti email kita memiliki atau bermasalah. Gitu. Jadi ketika ada permasalahan, emailnya akan dialihkan ke akun email yang kita ketikkan di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini, ini kan ada keterangan opsional. Nah, arti dari opsional adalah kita bisa mengisi ataupun bisa juga mengosongkan parameter dari ini. Jadi kalau misalnya kita tidak mau mengisi kedua parameter ini, boleh. Nah, jadi yang ada kata opsionalnya itu artinya boleh dikosongkan. Selanjutnya silakan teman-teman isi untuk tanggal lahirnya. Di sini tanggalnya tanggal berapa, bulannya tinggal dipilih, kemudian tahunnya silakan tinggal diketikkan. Kemudian untuk gender, di sini kita bisa pilih wanita atau pria, atau bisa juga kita tidak ingin memberitahu. Jadi silakan teman-teman isi semua parameter yang ada di sini, kecuali untuk opsional boleh diisi, boleh tidak. Kemudian setelah formulir ini kita isi, langkah berikutnya kita klik tombol ini, tombol berikutnya. Kemudian di sini ada privasi dan persyaratan dan seterusnya. Kita scroll langsung ke bawah, kemudian kita klik saja langsung saya setuju. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat tampilan seperti ini, itu artinya proses pembuatan akun Gmail kita atau akun email di Gmail kita sudah selesai. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengubah foto profilnya, di sini silakan teman-teman bisa langsung klik ubah foto profil. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Atau bisa juga kita klik pada icon dari profil kita ya. Di sini kan ikonnya belum ada fotonya, jadi hanya berupa huruf, di mana huruf A ini adalah berasal dari huruf awal di nama kita. Jadi bisa juga kita klik dari icon foto profil kita, kemudian kita klik icon ini ya, yang bergambar kamera.
Kemudian kita klik Add Profile Picture. Kemudian kita bisa memilih dari gambar yang sudah ada di sini, atau bisa juga kita masuk ke menu From Computer. Jadi kalau misalnya kita sudah ada foto di komputer kita, tinggal kita klik tombol ini atau icon ini, kemudian kita klik Upload from Computer. Kemudian tinggal kita cari gambar atau foto kita, gitu ya. Di sini saya akan contohkan saja. Saya mengambil gambarnya dari sini. Misalnya saya pilih gambar yang ini. Untuk gambar ini ternyata ada lagi variasi-variasinya. Silakan teman-teman mau pilih yang mana, silakan pilih saja. Kemudian next. Kemudian langsung saja kita klik Save as Profile Picture. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, sudah selesai. Kita klik saja close, atau bisa juga kita pilih dulu. Ini maksudnya adalah kita menganggap bahwa ini kan barusan sangat mudah untuk mengganti foto profilnya, jadi langsung saja kita klik very easy. Atau bisa juga tadi kita close gitu ya. Ini close. Oke, kemudian ini kita close. Kemudian kita bisa lihat bahwa sekarang foto profil kita sudah berubah jadi foto yang tadi dipilih gitu ya. Oke. Nah, jadi sampai pada tahap ini kita sudah berhasil untuk melakukan pembuatan akun email di Gmail. Nah, kemudian topik berikutnya adalah cara melakukan login dan logout ke akun email. Nah, di sini kebetulan kita kan sudah melakukan login, jadi setiap kali kita membuat akun email, itu akan secara otomatis langsung login. Jadi sekarang saya akan jelaskan dulu mengenai cara melakukan logout. Nah, logout akan selalu diperlukan ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas di email. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah mengirim email atau menerima email dan seterusnya, dan ingin menutup atau mematikan komputer atau meninggalkan komputer, jangan lupa teman-teman harus selalu melakukan logout dari akun emailnya. Maksudnya adalah agar akun email kita aman dari gangguan atau dari orang lain yang berniat tidak baik terhadap akun Gmail kita. Karena bisa saja akun Gmail kita dibajak dan seterusnya, gitu ya. Oke, cara melakukan logout tinggal kita klik pada icon foto profil kita, kemudian klik logout. Tunggu sampai proses logoutnya benar-benar sempurna seperti ini, gitu ya. Kemudian cara melakukan login adalah kalau misalnya di sini teman-teman bisa melihat akunnya, maka tinggal kita klik. Kemudian ketikkan passwordnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum melihat akun teman-teman muncul di sini, contoh misalnya saya hapus dulu daftar akunnya. Nah, jadi kalau dari awal kan seperti ini nantinya, gmail.com. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman ketikkan alamat akun Gmailnya. Tadi kan saya buatnya azauri.tutorial. Nah, ini boleh diketikkan @gmail.com-nya. Atau karena kita hanya akan melakukan login dan loginnya ke servernya Gmail, maka boleh untuk @gmail.com-nya dihapus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nanti akan mengirim email dari akun lain ke akun ini, maka wajib ditambahkan @gmail.com gitu ya. Jadi kalau untuk login @gmail.com-nya boleh dihilangkan gitu ya. Klik next. Nah, kemudian kita ketikkan passwordnya di sini. Nah, jadi tadi pada saat kita sudah selesai membuat email, jangan lupa teman-teman untuk menyimpan nama akunnya apa, kemudian passwordnya apa. Karena bisa saja misalnya kita tidak menggunakan email ini selama 1 bulan atau bahkan 2 bulan atau lebih. Kemudian pada bulan berikutnya kita ingin mengakses lagi akunnya, sementara passwordnya lupa karena sudah lama tidak digunakan. Gitu ya. Oleh karena itu sebaiknya setiap kita membuat akun email, jangan lupa untuk mencatat akun dan passwordnya. Gitu ya. Oke, kemudian kita klik next. Tunggu sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan login. Tadi cara logoutnya sudah ya. Jadi dari menu ini kemudian logout. Oke, kemudian topik berikutnya adalah cara mengirim email, termasuk cara mengirim email yang disertai dengan lampiran. Nah, untuk mengirim email caranya adalah klik menu tulis atau tombol tulis. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog kecil seperti ini. Langkah selanjutnya pada menu kepada atau pada parameter kepada, di sini kita ketikkan alamat email yang akan kita kirimi email. Misalnya saya akan mengirim email ke pusatcara-cara@gmail.com. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirimkan email, itu wajib diakhiri dengan @gmail.com atau penyedia layanannya gitu ya. Oke, kemudian subjek itu adalah judulnya. Jadi kita ingin mengirim email itu judulnya apa? Misalnya coba kirim email. Kemudian di dalamnya misalnya halo, selamat pagi gitu ya. Nah, itu untuk isi emailnya. Jadi ini adalah alamat tujuannya yang akan kita kirimi email, itu adalah ini. Kemudian ini judul emailnya dan ini adalah isi emailnya. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan atau ingin mengirimkan email disertai lampiran, dalam artian teman-teman ingin mengirimkan dokumen, entah itu foto atau dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian bisa juga kita mengirimkan
video dan seterusnya, maka kita tinggal klik yang ini ya. Nah, misalnya di sini saya akan mengirimkan dokumen ya. Jadi klik lampirkan file, kemudian misalnya saya ingin mengirimkan file ini, format sertifikat. Klik open. Tunggu sampai proses pelampirannya selesai. Nah, ini sudah muncul di sini, berarti lampirannya sudah disertakan, tapi ini belum dikirim ya. Kemudian kita juga misalnya ingin mengirimkan file dalam bentuk foto, maka kita klik lagi ini, lampirkan file, kemudian kita klik pada foto yang ingin kita kirimkan. Misalnya saya cari di picture, kemudian logo. Nah, saya kirim icon Google Chrome misalnya, kemudian open. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini sudah siap untuk dikirim. Nah, kemudian untuk file yang lain juga silakan teman-teman tinggal klik saja lampiran file, kemudian cari filenya. Selanjutnya di sini kalau misalnya teman-teman ingin menyisipkan foto yang fotonya ingin langsung muncul di sini, ini kan tadi kalau foto yang kita masukkan lewat menu ini tidak muncul gambarnya, tapi hanya muncul nama filenya. Nah, kalau teman-teman ingin agar gambarnya atau fotonya muncul di sini, kita masuknya dari sini ya. Sisipkan foto, kemudian pilih file. Misalnya saya kirim icon WhatsApp, kemudian oke, open. Tunggu prosesnya. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Ini tinggal kita ubah saja ukurannya kalau mau diubah. Nah, nanti kalau misalnya ingin dihapus, kita klik dulu gambarnya. Ini kan di bawahnya ada menu-menu ya, ada hapus, kemudian ada edit, kemudian ada ini paling atas, ada kecil dan seterusnya, gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ceritanya kita ingin mengirim email ini, kemudian langkah selanjutnya tinggal klik tombol kirim. Nah, kita lihat kalau sudah muncul peringatan atau informasi ini pesan terkirim, itu artinya pesan atau email yang sudah kita ketik barusan sudah terkirim. Kita bisa melihatnya di sini ya, terkirim, nanti akan muncul. Nah, ini artinya kalau sudah masuk ke menu ke folder terkirim, artinya pesan tersebut sudah sampai ke alamat yang dituju. Tinggal kita kontak alamat yang dituju, pastikan dia membuka emailnya. Nah, itu untuk cara mengirim email. Sekarang topik berikutnya adalah cara menerima atau cara membuka email. Jadi misalnya saya akan coba mengirimkan email ke akun ini dari email yang lain. Nah, oke, barusan sudah saya coba untuk mengirimkan email ke akun ini. Jadi, cara membuka email adalah setelah teman-teman melakukan login, kita klik menu kotak masuk, kemudian nanti silakan teman-teman tinggal lihat saja. Kalau ada daftaran seperti ini, itu artinya ada email yang masuk ke akun kita. Kita lihat, ini adalah email yang pertama, kemudian ini adalah email yang kedua. Ini kita lihat dari waktunya ya. Jadi, yang lebih dulu sampai adalah ini. Kita coba dulu buka yang atas. Jadi, cara membuka email adalah tinggal diklik pada emailnya, boleh pada pengirimnya, boleh juga pada isi emailnya. Ini adalah isi emailnya. Selamat pagi, gimana kabarnya? Nah, ini untuk tanya kabar ini adalah judul dari emailnya, gitu ya. Kemudian kita lihat untuk email yang kedua, yang ini, kita klik. Nah, ini adalah emailnya, isi emailnya, ini adalah judul emailnya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman melihat tampilan seperti ini di bawah emailnya, itu artinya adalah bahwa email tersebut disertai dengan lampiran. Kemudian kalau misalnya muncul tampilan seperti ini artinya memperingatkan kita agar berhati-hati kalau kita ingin mendownload lampiran dari email. Karena seringkali lampiran dari email itu disertai virus gitu ya. Jadi pastikan bahwa email yang akan kita buka itu berasal dari orang yang memang sudah kita percayai. Jadi sebelum kita mendownloadnya, pastikan dulu bahwa ini harus sudah yakin terbebas dari virus. Nah, itu untuk cara membuka atau cara menerima email ya. Kemudian topik berikutnya adalah cara membalas email. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk membalas email dari ini ya. Jadi kita klik dulu emailnya, kemudian untuk membalasnya tinggal kita klik balas. Kemudian tinggal kita ketikkan balasannya. Misalnya, pagi juga, alhamdulillah sehat. Gitu ya. Kalau mau menambahkan emoticon tinggal klik ini. Ini misalnya. Oke, kemudian kita tinggal klik kirim. Maka sudah selesai. Emailnya sudah balasan emailnya sudah dikirimkan. Nanti bentuk formatnya seperti ini. Nah, ini email yang dikirimkan oleh pengirimnya, kemudian ini adalah balasan dari kita, gitu ya. Nah, itu untuk cara membalas email. Kemudian topik berikutnya adalah cara menghapus email. Nah, untuk menghapus email, kalau misalnya kita ingin menghapusnya satu persatu, maka bisa dengan cara seperti ini. Contoh, saya akan menghapus email ini, maka kita arahkan ke email yang akan dihapus, kemudian kita klik tombol hapus. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapus banyak email, maka kita centang dulu. Kita centang, kemudian kita centang sampai ke bawah misalnya. Kemudian lihat di bagian atas akan muncul icon hapus. Tinggal kita klik tombol hapus. Contoh di sini saya akan menghapus hanya satu email saja. Jadi kita hapus yang ini. Hapus. Nah, maka nanti emailnya akan dihapus. Dan setelah email dihapus, biasanya masuk ke
sampah ya. Nah, ke sampah ke sini. Nah, dia akan masuk ke sini. Jadi, kita masih ada kesempatan untuk mengembalikan lagi email ini, sama seperti kalau kita menghapus file di komputer ya. Oke, kemudian topik berikutnya adalah cara memblokir akun email orang lain. Nah, misalnya tadi kan kita sudah menerima email dari sini, dari pusatcara@gmail.com. Nah, kita misalnya anggaplah ini adalah akun yang kita curigai sebagai akun penipu gitu ya. Nah, maka ini kita bisa lakukan blokir pada akun ini. Cara memblokirnya adalah teman-teman lihat pada tombol titik 3 di sudut kanan atas di sini, tombol lainnya kita klik. Kemudian nanti akan muncul blokir. Nah, di sini ya, kita klik saja blokir. Oke, kemudian kita klik blokir. Jadi nanti setiap kali ada email dari alamat yang barusan kita blokir, itu akan ditandai sebagai, nah itu akan ditandai dengan seperti ini, ditandai sebagai spam. Jadi dia akan masuknya ke folder spam, gitu ya. Jadi tidak akan langsung masuk ke kotak masuk. Kemudian jika kita ingin berhenti memblokir user tersebut, jadi misalnya kita sudah mengetahui bahwa si user ini bukan penipu, jadi kita ingin memberhentikan blokirannya, tinggal kita klik berhenti memblokir pengirim, atau bisa juga kita klik lagi pada ikon ini, kemudian kita klik berhenti memblokir pusat cara-cara gitu, klik lagi berhenti memblokir, nanti akan kembali ke normal. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.